marketnya nggak pas. Dibandingkan kalau gitu jual mobil pickup mendingan di pasar kaki pasar pasar becek dong. Segmennya tentukan dulu dengan tepat. Jadi jualan nggak bisa kita hanya jualan saja kalau marketnya tidak tepat. Jadi produk, price, baru promotion. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, ada pertanyaan nih dari sahabat sales. Gimana sih tips untuk menjual produk yang baru dan harganya itu lumayan fantastis? Gimana nih Coach? Oke. Ketika kita berbicara mengenai produk ya, produk itu mungkin kalau saya kasih gambarannya adalah ada konsep yang pertama adalah konsep marketingnya dulu, dan kemudian ada konsep sellingnya. Nah, kalau konsep marketingnya berarti yang kita harus bahas adalah mengenai 4P. Berarti produk, price, promotion, dan place. Ya, kalau produk pertanyaannya apakah brand tersebut adalah brand terkenal atau tidak? Ya, kalau produk tersebut brand terkenal berarti berikutnya adalah bagaimana cara kita menentukan harganya. Karena kalau kita bicara mengenai produk, nah berarti produknya mesti dikemas dengan cara yang bagus dulu. Brandingnya mesti bagus. Nah kemudian setelah itu, kan produk itu berarti menentukan target market kan Ibu. Jadi target marketnya siapa? Siapa yang akan beli kita set. Jadi kalau misalkan contoh, ada produk nggak laku karena segmen marketnya nggak tepat. Yang salah siapa Bu? Salesnya apa? Salesnya yang salah atau marketing yang salah? Enggak dua-duanya ya? Salah Bu. Yang salah adalah bukan salesnya. Karena selama ini bukankah selalu sales yang disalahin kalau produk nggak laku? Betul nggak? Yang kalau produk nggak laku yang disalahin siapa? Selalu sales. Padahal yang salah bukan salesnya. Yang salah adalah ketika ngeset produknya, segmennya kemana, tapi segmennya tersebut tidak menjadi sasaran sales. Saya ambil contoh. Misal produk mahal Bu. Produk mahal nih ya. Kemudian saya suruh salesnya jualan ke customer yang harganya murah-murah. Bisa laku apa tidak? Saya paling contoh, mobil Mercy. Saya targetkan ke pasar becek. Laku apa enggak? Bisa aja. Kalau ada yang punya duit. Iya, kalau ada punya duit. Kan? Pertanyaan saya, berapa banyak kemungkinan berhasil jualan dibandingkan saya jualan di lapangan golf? Ya laku satu udah bagus lah. Di pasar. Pertanyaannya, kalau salesnya saya suruh jalan ke pasar, dia cuma jualan satu, sedangkan kalau dia ke tempat lapangan golf, tingkat keberhasilan lebih tinggi nggak? Bisa jadi ya. Masuk akal? Pertanyaannya, buat apa? Saya ulangi, buat apa sales capek-capek jualan ke pasar becek, padahal dia jual di lapangan golf, tingkat keberhasilannya bisa lebih tinggi. Jadi orang kalau di lapangan golf bisa jadi udah punya mobil seperti itu ya? Betul, dan bisa juga beli mobil yang lain, betul nggak? Masuk akal? Nah jadi pertanyaannya adalah sama juga kayak gini Bu. Saya punya jual mobil pick up ya Bu. Saya jual di lapangan golf. Ada yang mau beli nggak? Buat apa dulu ya mobilnya ya? Nah makanya, masuk akal nggak mohon saya Bu? Berarti kalau jual mobil pick up, tapi bosnya nggak mau tahu. Pokoknya kamu jual di lapangan golf. Disalahin begitu nggak berhasil jualan, disalahin siapa? Salesnya lagi. Padahal gambarannya yang salah bukan sales. Yang salah adalah karena ketika ngeset bikin produknya nggak menentukan siapa segmentasi produk itu, siapa yang akan beli. Masuk akal? Masuk akal ya? Kemudian setelah itu baru tentukan price-nya. Berapa harganya yang tepat. Betul ya Bu ya? Berarti kan mobil mahal dijual ke pasar becek kepada pedagang sayur untuk beli mobil Mercy. Sekarang kalau Mama dia bilang dia beli mobil Mercy, pertanyaannya, buat apa dia beli mobil Mercy? Nggak mungkin dimasukin sayur dong Bu. Nggak mungkin dimasukin ayam sama ikan kan? Enggak, paling ke kondangan. Tukang sayur, kondangan. Kira-kira kalau tukang sayur temenannya kayak apa Bu? Kecuali dia grosir geser ya. Iya, bisa ya. Maaf ya, maksudnya marketnya nggak pas. Dibandingkan kalau gitu jual mobil pickup mendingan di pasar kaki pasar becek dong. Segmennya tentukan dulu dengan tepat. Jadi jualan nggak bisa kita hanya jualan saja kalau marketnya tidak tepat. Jadi produk, price, baru promotion. Oke, Coach. Gimana kalau produk ini yang mahal ini tadi ya Coach ya, itu ditawarkannya ke media sosial? Nah, ini menarik kan? Pertanyaannya sederhana Bu. Orang kaya yang hebat-hebat tersebut kira-kira menurut Ibu yang wajar untuk membeli barang mahal itu siapa? Dia pakai media sosial apa?
Kalau orang hebat-hebat dan kaya banyak main di Instagram, berarti kalau dia mempromosi di Instagram masuk akal nggak? Masuk akal. Oke, Bu? Tapi kalau dia jualannya ke Facebook, pertanyaannya orang-orang kaya tersebut ada nggak di Facebook? Kalau nggak ada Mmm. di Facebook, percuma. Bagaimana Coach kalau barang industri? Nah, barang industri biasanya nongkrongnya di mana? Apakah di Instagram juga atau tempat lain? Kalau saya ditanya, saya akan lebih prefer kalau barang-barang industri, misalkan sambil contoh barang alat pabrik gitu ya Bu ya, Mmm. alat-alat berat dan sebagainya, nggak mungkin saya promosi di media sosial. Saya lebih baik main di asosiasi atau komunitas atau majalah yang di mana mereka akan terima. Apalagi kalau produknya produk kesehatan. Kalau produk kesehatan berarti kemana? Yang udah jelas pasti ada. Yang jelas adalah ada nggak majalah atau apapun sirkulasi yang berkaitan dengan kedokteran dan farmasi. Itulah baru produknya saya jual ke sana, Bu. Ngapain saya susah-susah masuk ke segmen yang nggak ada customer-nya. Mmm. Jadi masuk akal ya? Mhm Nah, mhm. itu yang disebut namanya promotion. Jadi kalau ditanya, boleh nggak promosi di sosial di Instagram? Boleh. Tapi pertanyaannya, mereka main di sana apa enggak? Kalau mereka nggak main di sana, buat apa, Bu? Saya ambil contoh. Kan yang kita pahami chatting apa aja sih, Bu? Chatting apa aja sih? WhatsApp, apalagi Telegram, Mhm. betul ya? Line, Iya. ya. Pertanyaan yang menarik, Bu. Ternyata programmer ada chatting khusus, Bu. Atau gamer ada chatting khusus. Bukan Line, bukan WhatsApp, bukan Telegram. Nah, chattingannya untuk gamer adalah namanya Discord. Discord. Nah, pertanyaan menarik, Bu. Kok dia pakai Discord ya? Iya, berarti kalau mama saya mau promosinya di WhatsApp, saya mau promosi di Telegram, kira-kira berguna apa enggak? Enggak, karena gamer punya chatting sendiri namanya Discord. Jadi setiap bagian itu punya mainnya masing-masing, Bu. Jadi makanya kenapa kecuali misalkan saya mau masuk ke gamer, ya berarti main ke Discord. Kenapa nggak buka di WhatsApp? Enggak, WhatsApp itu nggak masuk ke sana. Jadi segmennya Mmm. masing-masing berbeda. Jadi ketika mau melakukan pemasaran, tentukan dulu target marketnya siapa dan mereka nongkrongnya di mana. Baru Mhm. cara jualannya ke sana. Itu Mmm. kalau ngomongin sisi marketing. Kalau tadi kan kata Coach itu, di media sosial kayak IG misalnya gitu ya, Mhm, Facebook itu misalnya mhm, mereka melakukan promosi mungkin mhm, belum belum tepat karena belum mungkin belum ada tepat. pasarnya. Nah kalau misalnya mereka nggak promosi tapi, memberikan education bahwa, "Oh ada loh produk ini," gitu kan, Di terus, mana? di media sosial ini, di IG atau di Facebook. Jadi bukan promosi Silakan, tapi berupa education itu silakan. sebenarnya bisa ya? Bisa, Heeh. silakan. Jadi bukan promosi, Iya, bukan menjual edukasi langsung iya produk, boleh, tapi dia memberikan betul. edukasi, "Ini Tapi ada loh," pertanyaannya gitu. menarik adalah itu boleh silakan, semua Mhm. boleh silakan. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah ketika saya buat konten di media sosial yang baca siapa, Bu? Mmm. Kan percuma, Bu. Kita buat konten bagus-bagus di Mhm. media sosial yang di mana mereka nggak ada di sana, Mmm. betul nggak? Mhm. Ketahuan dong saya buat konten yang di mana mereka ada. Jadi kalau mancing ikan kita pastikan lokasinya di mana gitu loh, Bu. Mmm. Masuk akal ya? Mhm. Jadi jangan jangan capek, nanti abis itu marah-marah lagi di bosnya. "Kamu udah bikin sosial media, nggak ada yang daftar, nggak ada yang ini." Salah lagi, kan gitu loh, Bu. Mhm mhm. Jadi balik lagi ke konsepnya dulu, mau ke mana. Mmm. Nah, kalau semua sudah jelas, baru kemudian apa yang dilakukan sales. Kalau saya ditanya sama ibu, metode yang akan saya pakai adalah apa? Bikin seminar. Mmm, mhm. Tapi berarti sahabat sales kalau hanya untuk, apa, education gitu ya Ya, tentang produk sahabat iya, sales gitu kan, jadi orang lain biar tahu gitu, betul. oh ternyata ada loh produk misalnya tentang, alat-alat pabrik, tentang, laboratorium, Mhm, fungsinya apa, ya, gunanya apa, ya, bisa dipakai mana itu bisa. Hanya kalau memang kalau, mengharapkan dari situ penjualan ya mungkin mhm, memang kita berpikir lagi gitu ya sahabat sales kita harus mencari kolam yang lain untuk yang iya. tepat gitu ya Coach ya? Jadi maksudnya kita jangan sampai capek tapi tanpa hasil. Jadi balik lagi kita ngomong bicara misalkan Mhm, kalau misalkan ya yang barang-barang mahal. Saya ambil contoh dulu waktu ketika saya jualan dulu produk mhm, mahal, otomatis saya tidak akan main di sosial media. Maka apa yang saya akan lakukan? Saya main di pameran, saya mhm, main di seminar. Mendingan ketahuan kita bikin roadshow, Bu. Roadshow gimana? Keliling kota. Bikin mhm, 5 besar, kota 5 besar, kota besar. Nah, ketika main di 5 kota besar kalau ditanya apa yang akan saya lakukan? Kalau produknya mahal,
dana budget marketing kurang, saya tidak akan masuk di mana kompetitor kuat. Saya ulangi, saya tidak akan masuk di tempat di mana kompetitor kuat. Anggaplah kompetitor kuat biasanya di mana kota? Jakarta, Surabaya, Medan. Medan. Anggaplah ya, nomor 3 ya. Jadi Jakarta, Surabaya, Medan. Berarti yang misalkan saya kan nggak tahu barang ini laku apa enggak. Tugas kita berarti main di mana? Main di market-market, di pasar yang di mana kompetitor tidak kuat. Contoh, Makassar, Manado, Bali, Jawa Tengah, misalnya. Jadi mendingan ketahuan kita melakukan roadshow ke tempat-tempat sana, kita ngundang pembicara, ngundang dokter kalau misalnya alatnya alat-alat lab dan sebagainya, atau kalau alat-alat berat berarti ngundang siapa yang untuk berbicara dan nanti dia yang akan mempromosikan barang kita. Setelah itu kita melakukan demonstrasi dan penjualan lebih jelas dan langsung kelihatan dampaknya. Masuk akal? Karena cara jualan tuh sebenarnya nggak terlalu ribet lah Bu. Jadi sebenarnya asal segmennya tepat. Jadi jangan berharap produk apa dijualnya kemana. Kan nggak masuk gitu loh. Jadi kita harus sesuai nih produknya apa. Oke, sahabat sales, sudah ini ya, sudah dapat gambarannya ya. Jadi boleh di media sosial hanya untuk membangun awareness gitu kan. Namun kalau untuk promosinya kita tetap mencari kolam yang tepat gitu ya, supaya tidak membuang waktu dari sahabat sales sendiri. Nah, sahabat sales, ini loh ada mau bagi-bagi ebook gratis nih. Jadi 3 formula rahasia atasi penolakan customer. Nah, yang mau dapet itu boleh langsung klik di deskripsi yang ada di ini ya, nanti di YouTube channel kita ini ya. Nah, nanti sahabat sales boleh kirim datanya nama, email sama nomor telepon. Oke. Nah, dan buat sahabat sales yang mau belajar namun ada keterbatasan waktu, itu bisa langsung ke platform online pembelajaran kita di www.pastiprestasi.com. Atau yang mau belajar lebih dalam mengenai sales, kita juga ada Sales University, itu belajarnya selama 1,5 tahun dan ada mentoringnya juga. Nah, buat sahabat sales yang memang mau melihat pelatihan-pelatihan kami atau yang mau mengundang kami, bisa langsung masuk ke website di www.corporaconsulting.com. Oke, demikian dulu bincang-bincang dari kita dan ditunggu ya untuk topik-topik menarik lainnya. Jadi sahabat sales boleh di-subscribe gitu ya, supaya nanti bisa langsung mendapatkan topik-topik yang menarik dari kita dan supaya channel ini terus bertumbuh. Oke, dengan saya Anda Melani dan Coach Antonius Arif dari Corpora Consulting. Sampai jumpa. Salam salam performance. performance. Bye-bye.